Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan ta'allum hadis tentang nikah mewujudkan keluarga meraih barokah. Merupakan makalah yang ketiga, yaitu hadisnya kana Rasulullah SAW idza rafa'al insan idza tazawwaja qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Dan bulan yang lalu dalam posisi barokah dalam usia, hadis itu tersimpan, yaitu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah wafat 57 Hijriah. Rasul bersabda, ala unabbiukum bi khiyarikum, qalu bala ya Rasulullah, qala khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum akhlaqan. Jadi Rasul ngajak dialog dengan sahabatnya, apakah aku penting beritahu kalian tentang sebaik-baik kamu atau sebaik-baik manusia? Kalau maka sahabat tentu saja menjawab, bala, ya tentu ya Rasulullah. Qala, maka Rasul bersabda, khiyarukum atwalukum a'maron. Yang terpilih darimu atau orang yang terbaik dari kalian adalah atwalukum a'maron, yang panjang usia, wa ahsanukum akhlaqan, dan akhlaknya baik. Jadi dialog ini Rasul menanyakan, perlukah aku beritahu? Maka para sahabat ya tentu saja menjawab iya. Nah, maka beliau sabdakan lagi, beliau sendiri yang menjawab, yaitu sebaik-baik kalian itu yang panjang usia dan akhlaknya baik. Dan pada makalah yang kedua yang lalu, barokah usia itu ada macam-macam. Ada barokah kuantitas, karena usianya panjang. Ada barokahnya kualitas, karena usianya tidak panjang tetapi jasanya masih manjang. Ya, salah satu contoh ulama-ulama yang usianya pendek tapi masih disebut-sebut sampai sekarang, umpamanya Imam Ghazali, lahir 450, wafat 505, cuma 55 tahun. Tapi karyanya Ihya Ulumuddin itu panjang. Dan Al-Ghazali ini kan diakui bukan hanya oleh kaum muslimin, tapi oleh orang-orang yang non-muslim. Orang barat juga masih banyak mengutip pendapat Imam Ghazali. Ada yang mengatakan filosof, ada yang mengatakan sufi, ada yang mengatakan macam-macam dari Ihya Ulumuddin itu. Sampai ada buku namanya Teologi Al-Ghazali. Teologi Al-Ghazali, ada tasawuf Al-Ghazali, ada fikih Al-Ghazali. Dari Al-Ghazali yang hanya usia 55 tahun, tapi itu barokah. Barokah dalam kualitas. Atau Imam Syafi'i itu 150, lahir wafat 204, lebih muda lagi, cuma 54 tahun. Sampai ada madhabnya sampai sekarang di Indonesia itu sering disebut mayoritas madhab Syafi'i. Dan memang perundang-undangan di Indonesia banyak menganut pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, undang-undang perkawinan. Ya.
Undang-undang perkawinan tuh lebih banyak dari madhab Syafi'i, atau itu namanya kompilasi hukum Islam, banyak dari madhab Syafi'i. Itu orang yang pendek usia tetapi kualitasnya berjasa. Tapi ada juga ulama yang usianya memang panjang tapi juga jasanya banyak, ya antara lain Imam At-Tabarani. Tabarani itu lahir 260, wafat 360, 100 tahun usianya. Itu adalah kitab-kitab At-Tabarani cukup banyak, hadisnya aja beberapa jilid itu At-Tabarani. Kemudian kalau sahabat ya seperti Anas bin Malik, lahir 10 sebelum Hijriah, wafat 93, jadi usia 103 tahun. Tapi hadis ini Rasul memuji yang panjang usia dan akhlaknya baik, jadi jasanya juga banyak, ya. Yang kalau kita telusuri makna filosofis dari hadis ini, pertama adalah pentingnya panjang usia. Jadi usia panjang itu penting. Dalam hadis ini, panjang umur dipandang sebagai salah satu karakteristik orang yang terbaik. Jadi secara filosofis, hal ini bukan hanya soal umur biologis, tetapi juga bagaimana seseorang memanfaatkan waktu yang diberikan untuk berbuat baik. Bukan hanya umur biologis, tapi juga umur dalam jasa. Ya, salah satu contoh perbandingan para ulama tadi. Makanya tinggal bertanya kepada diri kita sendiri. Ya, Bapak sudah umur 80 tahun, jasanya apa bagi umat? Karyanya apa? Saya usia 72 tahun, ada nggak karya yang kalau saya sudah meninggal nanti dimanfaatkan orang, dibaca orang? Jadi ambisi nama gitulah. Makanya setiap ngaji bukunya tulisannya dipakai buku itu. Jadi karena kan nanti juga walaupun teknologi tinggi kan anggerwe masih banyak tulisan-tulisan yang bermanfaat gitu. Ambisinya begitu. Supaya kalaupun saya sudah meninggal, catatan-catatannya masih ada. Supaya ada usia saya lebih panjang lagi. Tuh. Jadi bagaimana seseorang itu memanfaatkan waktu yang diberikan untuk berbuat baik. Semakin panjang usia seseorang, semakin besar peluangnya untuk memperbanyak amal kebaikan, memberikan kontribusi kepada masyarakat, dan terus memperbaiki diri. Secara spiritual tadi akhlak, ya. Akhlak itu lebih tinggi dari moral. Kalau moral itu kan baik menurut manusia. Kalau akhlak itu baik menurut manusia, baik pula menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsipnya akhlak itu anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarah. Jadi dirinya itu senantiasa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat, dan dirinya selalu merasa dilihat. Jadi akhlak. Jadi tertanamnya akhlak itu lebih muncul dari hati nurani. Semakin baik akhlak, maka umurnya semakin baik, semakin berjasa. Kemudian kedua, keutamaan akhlak mulia. Rasulullah SAW menekankan bahwa orang terbaik bukan hanya yang panjang umur, tetapi yang memiliki akhlak paling baik. Filosofinya ini menyoroti pentingnya karakter dan etika dalam kehidupan seseorang.
Jadi akhlak yang baik seperti kebaikan hati, kesabaran, kejujuran, dan kerendahan hati adalah ciri utama dari orang yang dicintai Allah. Bahkan orang bisnis saja kan, kalau akhlaknya baik, itu disederajatkan dengan para nabi. Saya kalau tidak, saya kirimkan nggak hadisnya ya, saya lupa di grup itu. Kemarin saya ngirimkan hadis tersebut, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin atau ma'al anbiya wasiddiqin wasyuhada. At-tajir saduq, pebisnis yang jujur, yang benar, al-amin, yang dapat dipercaya, maka itu sederajat di akhirat kedudukannya dengan para nabi dan para syuhada atau para siddiqin. Itu oleh Rasul disederajatkan pebisnis yang jujur, yang akhlaknya baik, yang benar. Pebisnis yang jujur tuh yang bagaimana? Ya, yang sesuai dengan apa adanya dagangnya, jangan ada campur bohong, campur dusta. Karena memang Rasul juga bersabda, al-halqu manfaatun lisil'atin wa manfaatun lil barokah. Al-halqu, sumpah yang campur dusta itu bisa mempercepat laku bisnisnya, mempercepat payu, tapi itu mengurangi barokah. Jadi akan mengurangi barokah. Jadi itu melambangkan akhlak. Alat pebisnis saja sampai diderajatkan sederajat dengan para syuhada, para nabi. Jadi memang pebisnis itu dapat kedudukannya yang tinggi. Yang jadi persoalan kumaha lamun pegawai bisnis entenya. Ya mungkin ada yang berpendapat ya bisnis jasa atau bagaimana. Walau alam. Tapi kalau pegawai bisnis jasanya jujur juga kan sama apa? Insya Allah mendapat kebaikan juga. Jadi keseimbangan keutamaan akhlak mulia itu dalam segala aspek. Kemudian yang ketiga, keseimbangan antara waktu dan akhlak. Hadis ini mengajarkan keseimbangan antara waktu yang diberikan dan bagaimana waktu tersebut digunakan untuk mempraktekkan nilai-nilai moral. Orang yang panjang umur tetapi tanpa akhlak baik tidak dianggap sebagai yang terbaik. Jadi filosofi ini mendorong manusia untuk tidak hanya berfokus pada memperpanjang usia, tetapi juga pada pengembangan kualitas karakter selama hidup. Jadi memanjang usia itu bagus. Jadi hidup itu jangan mau pendek usia, jangan. Harus panjang usia, karena dalam hadis tadi disebut atwalukum a'maron. Jadi usia itu diusahakan supaya panjang, oleh karena itu dijaga kesehatan, makanya kan sekarang mah puskesmas ya, puskesmas kan ada program pemeriksaan lansia kan, Cipamokolan, ini desa Cipamokolan juga ya, desa lurah ya, kelurahan Cipamokolan kan nanti ada pemeriksaan lansia, gula darah, kolesterol, apalagi asam urat, triglisida dan lain sebagainya, tensi. Jadi yang panjang, yang lansia itu sering-sering diperiksa. Ada program BPJS sekarang.
Tapi kan suka males-males orang lansia mau dipariksa teh haroream. saya lihat di RW di RW saya juga ada pemeriksaan gratis di ditinggalian yang paling 5-10 orang pada lansia ada seueur. Jadi memang sok marales ya meriksa. Jadi berusaha panjang usia itu bagus ya. Jadi entong hayang panjang umur, sebab Rasul saja kalau sudah tidak diharapkan lagi hidupnya aja, itu doanya kan Allahumma ahyini in kanatil hayat khairun li. Ya Allah hidupkan. Itu teh geus putus asa itu teh. Atau apa nih? In kanatil wafat khairun li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagiku, dan matikan aku kalau mati lebih baik. Itu teh doa yang putus asa, yang dilihat, dipikir-pikir, harapan hirup. Eta doa geus harapan hirup, tapi tidak minta dimatikan. Kalau mati lebih baik mangga wapatkan, kalau hidup lebih baik maka hidupkan. Jadi itu teh doa yang putus asa. Jadi usaha panjang usia itu bagus, terus menerus, makanya ditambah dengan kualitas dalam usia. Kemudian yang keempat, kesempatan untuk bertumbuh. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa dengan usia yang panjang, seseorang itu memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar, terus menerus belajar. Jangan sampai bosan belajar karena usia. Justru semakin panjang usia ya semakin bermanfaat. Kepada saya aja ada kritikan. Kunaon cenah Pak Saipudin geus pensiun masih kena kuliah. Saya bilang tolak ilmu itu batasnya. Batasnya. Kan biasanya kan pensiun mah istirahat gitu. Ya mah ayo cenah kuliah deui. Jadi mahasiswa deui. Saya bilang tolak ilmu itu harus terus menerus meningkatkan. Hanya bedanya baheula mah keur ngora kuliah teh sambil mikiran anak gitu. Ngabiayaan anak, ayeuna mah dibiayaan ku anak kan lebih enak. Jadi itu semangat ya, semangat. Jadi ketika bertemu sesama itu karena di kelas saya itu saya yang paling tua. Termasuk dosen-dosennya juga profesornya masih lebih muda dari saya kan. Jadi itu terasa betapa ilmu itu karena menerima tambahan ilmu itu dari orang yang lebih muda dari kita. Itu otomatis itu akan lebih, insya Allah. Jadi jangan sampai karena pensiun berhenti tolak ilmu. Jadi filosofinya adalah bahwa hidup merupakan proses yang terus berlanjut, di mana setiap individu harus berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi secara keseluruhan hadis ini menekankan bahwa keberhasilan hidup tidak hanya diukur dari berapa lama seseorang hidup, tapi dari seberapa baik dia hidup dalam hal perilaku dan moral. Ini mengajarkan bahwa keberhasilan sejati dalam pandangan Islam itu terletak pada bagaimana seseorang menggunakan waktunya untuk kebaikan dan menjaga akhlak yang luhur. Tegasnya yang paling penting adalah barokah dalam hidup. Jadi walau usia singkat tapi banyak manfaat, maka akan barokah.
Nah, panjang usia, akhlaknya semakin baik, maka lebih barokah. Itu lebih barokah lagi. Ya, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukmin yang panjang usia dan barokah itu digambarkan di dalam hadis dari Anas bin Malik yang wafat 93 Hijriah. Ya, seperti tadi saya katakan, Anas bin Malik itu sahabat yang panjang usianya sampai 103 tahun. Kata Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min muammarin yu'ammaru fil Islam, tidak ada seseorang yang diberikan umur dalam pelaksanaan Islam arba'ina sanah, 40 tahun, illa sarafallahu anhu salasata anwa. Kali Allah akan membebaskan dari 3 penyakit, minal bala, wal junun, wal judam, wal baros. Ini menggambarkan penyakit jasmani, rohani, dan penyakit sendi, yaitu disebut penyakit-penyakitnya. Jadi usia 40 tahun berdasar hadis ini harus sering menjaga persendian, menjaga sel dalam tubuh supaya barokah kesehatannya. Jadi sejak usia 40 tahun itu harus sering introspeksi tentang kesehatan. Ya mungkin ketika sebelum 40 tahun, umur 20, 30 masih dihample we, mau makan jeroan, mau makan apa namanya yang berlemak dan sebagainya kalau sebelum 40. Tapi kalau sudah 40 tahun terus harus dijaga, diperiksa. Bahkan ada seorang ahli dari Jepang, ya kalau tidak salah, mengatakan ada kalau sudah 40 tahun kan 40 tahun kan menurun itunya apa namanya, produksi yang ketahanan dalam tubuh itu menurun produksinya. Maka dia akan menyarankan sampai dari sudut makanan. Ketika saya membahas di sini watin wa zaitun itu kan dikaji. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebut watin wa zaitun. Tin zaitun itu menyumbang untuk daya tahan itu. Jadi sejak umur 40 tahun itu kan daya tahannya tidak meningkat gitu. Jadi nanti harus ada keseimbangan dengan yang lainnya, makanya makanannya juga harus diatur. Makanya digambarkan katanya di dalam Al-Quran itu tin dan zaitun. Dan di dalam Al-Quran itu tinnya disebut 1 kali, zaitunnya disebut 6 kali. Sehingga itu keseimbangan tin dan zaitun. Karena tin itu mendinginkan, ya, mendinginkan pencernaan, dan zaitun memanaskan. Kata teologi Al-Ghazali, dalam diri manusia itu ada haroroh, ada rutobah. Haroroh itu panas, rutobah itu dingin. Jadi dalam diri manusia itu ada unsur air, ada unsur panas. Jadi ada perluan dingin dan perluan panas. Kan sering disebut Ustadz nu laku teh nu kumaha, kan suka rame gitu di masyarakat. Ustadz nu pajeng di mana-mana diundang teh nu kumaha. Ada yang mengatakan yang menyejukkan. Tapi saya sebut, loh, kok yang menyejukkan? Ternyata yang bikin panas juga kan laku. Ya, jadi memang di dalam diri manusia itu ada haroroh, ada rutobah. Ada orang itu yang seneng panas, ceramah itu. So,
Diurang pokoknya di Bandung nu bikin panas hati gitu kalau kita dengar ceramah siapa Bu? Pak Atian. Pak Atian kan panas hati itu. Jadi hayang bangkit atau Paridik Sihab gitu. Panas atau apa Habib siapa yang sampai pahar itu kan panas itu. Ada juga yang menyejukkan gitu. Agi mah jadi sejuk gitu, jadi gak pernah bangkit walaupun asalnya mah ngorakna mah panas oge gitu, makanya sering demo segala macam, tapi kan ketua beda. Jadi sebetulnya ada yang senang panas, ada yang senang dingin. Memang kalau kita lihat dari sudut Al-Ghazali tadi memang bertobat dan harokoh. Jadi kita harus gitu. Jadi berpikir dan bikin panas dan bikin dingin. Gitu. Jadi itu sehingga seimbang. Jadi kalau dingin terus itu ngahon-hon nanti. Kalau bikin panas terus meledak. Meledak. Dan Pak Tian kan berani menyebutkan haram memilih si anu. Calon gubernur milih ini haram. Beliau mengatakan begitu. Calon presiden milih ini haram kan gitu, itu panas, itu ya haroroh. Saya kira penting aja itu ya, makanya perlu orang-orang yang seperti itu diperlukan juga, menyejukkan juga sama. Jadi itu nanti keseimbangan, jadi masyarakat itu. Nah di sini di usia 40 tahun itu mulai gitu, mulai di dalam kalau kata Al-Ghazali mah haroroh dan utobah itu udah diperiksa mana sehingga tin dan zaitun ada yang membuat panas, yaitu zaitun karena minyak zaitun itu kan darahnya itu bikin panas, makanya zaitun itu kan asin walaupun diuyahan. Jadi kalau makan zaitun itu sampai pahit kalau mentah itu ya karena saking asinnya walaupun diuyahan. Makanya ngawetkannya pakai uyah, pakai garam. Kalau tin itu manis, makanya diselai. Selainya itu manis sekali walaupun tanpa gula. Tuh, kemudian faida balago khamsina sanah layyanallahu alaihi lisan. Apabila sudah 50 tahun maka Allah meringankan perhitungan. Faida balago sitin, apabila sudah 60 tahun rajaqahullah al-inabah. Allah memberikan rezeki kembali kepada Allah. Bahkan bima yuhibbu, pada apa ilahi bima yuhibbu, apa yang ia cintai. Jadi cinta umur 60 tahun itu yang ia cintainya sama dengan yang dicintai Allah. Wa idza balago sab'ina sanah ahabbahullah wa ahabbahu ahlus sama. Apabila sudah 70 tahun maka Allah mencintai dan para malaikat ahlus sama yang di langit juga mencintai, saling mencintai. Semakin dicintai, akhlaknya semakin dicintai, ilmunya semakin dicintai, jasa-jasanya, artinya geus kolot ulah piamekeun. Ulah piamekeun, ada penyakit B katanya, belek belikan. Ya, jadi sehingga pika keseleun anak. Jadi kudu dipika cinta kalau sudah 70 tahun ke atas. Jadi seusia saya 70 tahun ke atas semakin dicintai dan semakin mencintai, bahkan bukan hanya sama manusia, ahlus sama saja begitu. Faida balaghus samanin qabilallahu hasanatihi wa tajawaz an sayyiati. Kalau sudah 80 tahun maka segala kebaikannya diterima oleh Allah.
Jadi artinya amal-amalnya selalu yang bisa diterima oleh Allah. Jadi semakin selektif mana nih amal yang bisa diterima oleh Allah dan mana yang ditolak dia tinggalkan. Karena tazawwaj an sayyiati, kesalahan-kesalahannya itu dilewat. Wa idza balagotis in, apabila sudah 90 tahun, ini sudah 90 tahun, ghafarallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah mengampuni dosanya. Jarang 90 tahun. Tapi masih ada kan sekarang orang-orang yang masih sehat 90 tahun. Tuh Pak Mahathir Muhammad tuh 99 katanya usianya. Masih keliling dunia dimintai ceramah kemana-mana. Mahathir Muhammad 99. Itu kan usianya bersama dengan Raja Salman. Hanya Raja Salman matos didorong itu, kalau Pak Mahathir masih jaga ringkas. Ya seharusnya kalau sudah 90 itu wasumya asirallah fi ardi wa syafa'a li ahli baiti, memberi syafaat. Nah, itu yang umur yang barokah berdasar hadis riwayat Ahmad, dan saya tunjukkan itu nomornya maupun halamannya. Untuk apa itu nomor? Supaya Bapak dan Ibu mengeceknya bisa di lidwa.com. Kan lidwa.com mah 9 kitab sudah ada terjemahnya kan. Kalau di lidwa mah klik di lidwa nomor hadis kan muncul itu ya. Jadi hadis ini mengandung pesan yang penuh hikmah tentang bagaimana usia tua merupakan fase kehidupan yang diberkahi jika dijalani dengan keimanan dan ketakwaan. Dan barokah seperti ini didoakan ketika menikah. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu ketika umat menikah doakan barokah, banyak barokah itu. Ya antara lain ya barokah usia seperti ini. Jadi juga menjelaskan berapa keutamaan dan kemudahan Allah yang Allah berikan kepada seorang muslim yang berumur panjang, mendapat barokah dalam kehidupan. Makanya secara bertahap sesuai dengan usia disebutkan di dalam hadis ini. Dan mulai di sini dari usia 40. Ketika seorang hidup selama 40 tahun, Allah melindunginya dari 3 jenis penyakit: gila, kusta, dan belang. Makanya seperti tadi, jadi 3 penyakit ketika usia 40 tahun itu kan gila, kusta, dan belang disebutkan karena itu mencakup beberapa macam penyakit. Jadi ada penyakit kulit, ada penyakit dalam, ya, ada penyakit pikiran. Jadi 40 tahun teh harus semakin matang pemikirannya, dan itu disebut di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Dabalago arba'ina sana, apabila sudah berusia 40 tahun maka doanya juga Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, ayat ini sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Berkait juga hadis ini. Doanya itu, ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan padaku dan Engkau berikan kepada orang tuaku. Jadi
padaku dan pada orang tuaku. Jadi umur 40 tahun tuh bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Karena seperti an'amta alayya wa ala walidayya, dan dalam surat Luqman anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Nah, usia 40 tahun itu sudah pandai bersyukur, menikmati, karena sudah matang pikirannya, sudah matang ekonominya, jasmaninya, rohaninya, ekonominya, dan terbebas dari penyakit tadi. Jadi, dan artinya terbebas itu sudah mulai memeriksakan atau memelihara, menjaga kesehatan, karena menunjukkan usia tersebut sudah dianggap matang dan Allah memberikan penjagaan. Jadi artinya kalau Allah memberikan penjagaan, ya mulai dari kita sendiri yang menjaga usia 40 tahun itu. Makanya saya sarankan kaum wanita menikah jangan melewati 25. Jadi kalau anak cucu kita memang sebaiknya jangan melewati 25 usia menikah itu. Bapak dan ibu juga, laki-laki maupun wanita, jangan lewat dari 25. Kenapa? Ya kalau kita lihat berdasar Quran ini, kalau usia 25 menikah, berarti kan usia 25 punya anak. Kalau usia 25 punya anak, maka ketika umur anak 40, kita 65. Dan 65 itu sudah dipensiun. Jadi ketika kita dipensiun, anak sudah membantu orang tua. Makanya ulah lewat di 25, lamun 30 maka orang dipensiun, anak encan dewasa, encan matang gitu. Anak teh can matang, orang geus dipensiun. Harusnya kita dipensiun, anak sudah matang. Jadi ketika kita berusia 65, ya anak sudah 40. Kalau sudah 40 kan anak itu anishkurli, syukur kepada Allah, wali walidaik, dan syukur kepada orang tua kalau sudah 40 tahun. Jadi anak itu menyumbang kepada orang tuanya. Jadi geus pensiun ge teu naon da ditanggung ku anak gitu. Itu keluarga berencana berdasar Islam mah gitu. Keluarga berencana berdasar Islam mah gitu. Kumaha atuh lamun geus terlanjur geus kolot tapi can boga anak wae, ya tadi saya katakan waladin solihin itu bukan hanya anak biologis, bukan hanya anak kandung saja, tapi juga anak orang kalau kita urus. Makanya kalau sudah 25 can boga anak wae, angkat anak orang lain. Jadi terserah mau diadopsi atau tidak, nggak apa-apa, bagus nama. Pokoknya di dalam hukum Islam mah kalau mengangkat anak ya biar saja inum bapakna harus tahu, tapi kita yang nanggung, yang ngurus. Karena kan makanya kan mendoakan untuk punya anak kan temenang. Kan pada waktu yang lalu sudah saya bahas itu hadisnya. Jadi birrifa wal badin itu dilarang oleh Rasul mendoakan punya anak kepada yang nikah. Ayo kepada yang nikah semoga segera punya anak. Itu berat itu kepada pengantin disuruh punya anak. Komo deui wanita mikirkeun teh memangnya saya teh lamun geus kawin teh kudu hamil, kabayang hamil teh hese nangkarak, hese nangkuban, hese nyanggigir, kabayang. Jadi ari keur nikah mah entong waka didoakeun banyak pikiran teh, barokah aja.
Makanya jangan didoakan punya anak. La taqulu hakada ya. Qadnaha kalau kata Akil bin Abu Thalib yang wafat 80 tahun, la taqulu hakada, jangan kau doakan untuk punya anak. Qadnaha, nah, Rasul sudah melarang. Sudah melarang. Kan ngerek boga anak rek teu. Lamun teu boga kumaha urus anak orang. Sekarang banyak itu bayi yang dibuang, simpan di emper, simpan bahkan ada yang kita ambil itu, kita urus. Dan anak itu ya tergantung yang urus. Jadi walaupun tidak disebut orangnya, tidak sebut siapa yang didoakan, tapi kalau kamaro bayani sogiro, ya yang ngurus aku ketika aku kecil itu yang dapat doa. Anis kurli wali walidai, syukur kepada yang berjasa. Jadi kalau tidak punya anak ya ambil anak orang, urus. Karena semakin banyak anak kan semakin banyak rezeki kan. Semakin banyak anak itu semakin banyak rezekinya. Rezeki nate apabila kita sudah tua tadi, mereka menyumbang. Makanya di sini 40 digariskan di dalam hadis. Sudah mulai matang diawali dalam hadis. Kemudian usia 50 Allah memberikan keringanan dalam perhitungan amal pada hari kiamat. Ini berarti Allah akan mempermudah perhitungannya. Karena ia sudah melewati fase hidup yang banyak menghadapi ujian dan kesulitan. 50 semakin ringan. Hisab perhitungannya. Kemudian usia 60, pada usia ini Allah memberikan kepada hambanya anugerah inabah, kembali kepada Allah dengan taubat, mendekatkan diri. Dan tadi idealnya anak ketika kita umur 60, maka anak sudah 35, tahapan sudah mulai mereka bersyukur kepada orang tuanya. Sekali lagi, baik anak kandung maupun anak angkat sama saja derajatnya. Jadi seorang seringkali lebih fokus pada akhirat. Dan Allah mempermudah dalam meraih ketaatan, melaksanakan kecintaan kepada Allah. Makanya kan kalau sudah usia 60 kan bapak-bapak dan ibu-ibu juga kan sudah banyak kesempatan untuk membaca Quran kan. Kalau sudah 60 tahun kan banyak kesempatan untuk baca Quran itu. Karena kan sudah tidak hamil lagi ibu-ibu juga. Anaknya sudah dewasa, sudah tenang. Ya, jadi ibadahnya akan semakin banyak. Makanya kalau kita lihat jamaah umroh itu rata-rata kan di atas 50 tahun. Jamaah umroh komo haji mah. Kecuali yang dibiayai oleh orang tuanya. Permudah. Maka meraih ketaatan. Semakin banyak ketaatannya, semakin banyak kesempatan untuk berkarya. Di usia 70 tahun, pada usia ini Allah mencintai orang tersebut, dan bukan hanya Allah tetapi juga para penghuni langit, ya antara lain seperti para malaikat. Ini menunjukkan bahwa pada usia ini orang tersebut telah mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah. Apalagi kalau sudah 70 tahun tadi, karena anak yang kita urus sudah di atas 40, jadi sudah ditanggung kehidupannya oleh anak, sehingga semakin banyak karyanya, jasanya kepada masyarakat. Makanya perlu ditingkatkannya ya
sosialnya kepada banyak orang. Jadi bukan hanya ritualnya. Ritualnya oke, sudah pasti ya, tapi juga sosialnya. Kemudian usia 80 tahun, pada fase ini Allah menerima amal-amalnya yang baik, memaafkan dosa-dosanya, karena memang sudah menjauhi perbuatan dosa usia 80 tahun. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah yang mengampuni kesalahan orang tersebut seiring dengan usia lanjut. Karena semakin banyak tobat, ya semakin banyak ampunan yang datang. Karena semakin banyak amal, maka semakin banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, usia 90 tahun, orang yang mencapai usia ini mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Selain itu, ia disebut sebagai asirullah atau tawanan Allah di bumi, dan yang ditanggung oleh Allah, dan dia diberi hak syafaat untuk keluarganya. Ini menggambarkan kedekatan luar biasa antara orang tersebut dengan Allah, serta penghormatan khusus. Jadi filosofinya hadis ini menggambarkan betapa Allah memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang berumur panjang dan tetap berpegang teguh pada keimanan dan ketaatan. Jadi setiap fase usia membawa karunia spiritual yang lebih besar, mulai dari penjagaan fisik seperti tadi disebut, penyakit-penyakit yang harus dihindari, hingga kemuliaan akhirat. Penjagaan fisik hingga kemuliaan. Filosofinya adalah bahwa umur panjang dalam Islam tidak hanya dilihat dari segi kuantitas, tapi juga kualitas amal ibadah. Allah menganugerahkan berbagai kemudahan kepada mereka yang terus beriman hingga usia lanjut, memperhatikan pentingnya kontinuitas dalam ibadah dan hubungan dengan Allah. Hadis ini juga menjadi motivasi agar manusia menggunakan usia mereka dengan baik, menjaga keimanan dan terus-menerus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup. Tentu saja masih banyak makna barokah dalam segala aspek kehidupan. Makanya setiap muslim senantiasa dianjurkan berdoa agar meraih barokah. Baik ketika salam berjumpa, kan ada kalimat wa barakatuh. Kemudian ketika istikharah, kan summa barik lipi, istikharah juga. Orang yang mendapat barokah juga disebut mubarok. Dan dalam Al-Quran perkataan mubarok itu cukup banyak. Terutama yang berbisnis di pagi hari, kan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah pada umatku yang pergi pagi-pagi, yang berusaha pagi-pagi di pagi hari. Jadi setelah kita sholat subuh, zikir dulu ya seperti sekarang, supaya mendapat nilai haji dan umroh. Nanti kita bahas hadisnya panjang lebar itu. Saya membahas hadis itu kalau tidak salah 80 halaman. Jadi mungkin 10 kali dibahasnya di sini. Jadi kalau sekali pengajian kan rata-rata 8 halaman. Jadi kalau 80 halaman ya 1 tahun dengan membahas hadis. Jadi setelah sholat subuh berjamaah, kemudian zikir seperti sekarang, setelah itu sholat isyraq atau sholat duha atau sholat awabin, lalu pergi pagi-pagi, maka itu
didoakan oleh Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang init pagi-pagi. Jadi bukan anu sare, init pagi-pagi. Berjuang, mubarak, berkah. Dan di dalam Al-Quran banyak tentang barokah. Ini juga tentu tidak akan tamat semuanya di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat kita telusuri mubarak, barokah. Yang pertama, Al-Quran juga disebut penuh barokah. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitundira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafidun. Ini ada kitab Al-Quran adalah kitab yang suci yang telah kami turunkan, lagi diberkahi. Kitab suci Quran itu suhufi mutahharoh. Kita sedang membahas nanti tafsirnya kan surat Abasa, di situ di suhufi mutahharoh, suci. Karena di dunia ini kitab suci sebetulnya hanya satu, Al-Quran. Suci itu apa? Bersih dari campuran tangan. Karena hanya Quran. Nah, Injil yang ada sekarang ada campuran kan? Ada pendapat Paulus, ada pendapat Yohanes, ada pendapat Markus dan sebagainya di dalam Injil. Perjanjian lama, perjanjian baru ya. Perjanjian lama juga kan. Jadi tidak murni isinya firman Allah. Jadi sebetulnya kitab suci itu hanya Al-Quran. Ya, eta mah rek diterima rek henteu da wayahna we. Kalau ditinjau dari sudut kitab suci, memang hanya Al-Quran. Dan sejen mah geus campur. Di sini dikatakan musaddiqun lil mubarak ya. Yang diberkahi. Anzalnahu mubarak. Musaddiqul ladzi baina yadayhi. Membenarkan apa yang ada. Jadi merepesi apa yang ada di kalangan umat ketika ayat ini turun, yaitu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur di kalangan umat. Maka Quran memurnikan, membersihkan mana yang firman Allah, mana yang bukan. Kemudian walitundira ummal qura, memberikan peringatan ummal qura, waman haula dan sekitarnya. Waladina yu'minuna bil akhirah, maka orang yang beriman ke akhirat, yu'minuna bih, beriman kepadanya, wahum ala salatihim yuhafidun, dan memelihara salat. Berdasar ayat ini, pertama, Al-Quran diturunkan penuh barokah. Maka meraihnya dengan mengikuti petunjuk. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan barokah, ikuti petunjuk Al-Quran. Orang mukmin pada hari akhir pasti iman kepada Al-Quran. Ya, kalau dia iman kepada hari akhir, pasti iman kepada Al-Quran. Salat merupakan prinsip ibadah utama, disebut di sini. Kemudian, jika ingin dapat barokah, maka hendaklah iman yang benar dan melakukan ibadah secara benar. Berdasar Al-Quran, memberikan peringatan. Al-Quran itu memberikan peringatan kepada sesama mukmin. Ada di buku ada kekeliruan nomor, mohon dikoreksi aja. Kemudian maknanya di sini kitab yang penuh berkah atau mubarak, Al-Quran disebut sebagai kitab yang penuh barokah karena ajaran-ajarannya membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia, baik secara spiritual maupun sosial.
Karena sosial dan spiritualnya itu selalu sambung menyambung. Satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan kalau kita telusuri ayat itu kalau satu surat, kalau Said Hawa itu kan membagi ya, kalau dari setiap surat itu Said Hawa itu membagi 3 kelompok Al-Quran itu, yaitu kelompok pertama muqaddimah, kedua isi, ketiga penutup. Pokoknya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, itu muqaddimah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu isi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, penutupnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu penutup. Jadi intinya Al-Baqarah juga begitu itu. Said Hawa itu membagi-bagi. Kalau membahas Al-Qur'an itu kan seperti sering kita lakukan, karena kebetulan saya kadang-kadang tafsir, kadang-kadang hadis. Jadi kalau membahas Al-Quran itu kan, namanya surat Abasa wa Tawalla, itu muqaddimah. Nanti isinya materi tentang urusan makanan, tentang urusan kehidupan. Nah, penutupnya itu coba kita lihat saja setiap ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Itu Qul a'udzu birabbin nas juga begitu. Itu oleh Said Hawa. Ya. Sehingga memahami satu surat lengkap. Jadi keterkaitannya mana unsur spiritual, mana sosial, mana unsur ibadah, mana unsur muamalah, mana unsur istilahnya itu ya teologinya begitu ya, mana sosial gitu juga, mana unsur ketauhidannya, jadi mana unsur keimanannya, mana keislamannya, mana keihsanannya. Jadi kalau tiga unsur itu selalu ada di dalam satu surat. Itu berkahnya. Untuk memahaminya gampang gitu. Quran tuh gampang dipahami oleh siapapun, segala lapisan masyarakat apapun. Hanya yang beda itu apa? Pemahamannya itu sendiri. Ari paham nama pasti paham, tapi pemahamannya beda-beda gitu. Kalau Quran tuh si A yang rendah ilmunya paham tentang surat Fatihah, karena gampang dipahami. Tapi kalau yang sudah tinggi ilmunya, sudah mendalam, pahamnya pada surat Al-Fatihah beda lagi pemahamannya. Jadi kualitasnya itu tergantung kemampuan masing-masing. Makanya kalau baca Quran masih bertanya-tanya isinya, lanjutkan aja bacaannya, itu akan paham. Pemahamannya semakin tinggi, akan semakin dalam isi Al-Quran. Makanya mubarak itu di situ. Ziyadatul khair alal khair. Kemudian B, memberikan yang sebelumnya, membenarkan yang sebelumnya, musaddiq alladzi baina yadai. Al-Quran datang sebagai wahyu terakhir yang membenarkan kitab-kitab sebelum, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi yang salahnya diperbaiki, dikoreksi oleh Quran, yang benar diyakinkan. Taurat, Zabur, Injil, dan kitab-kitab yang 100 lagi. Karena ada 104 kitab kan, seperti Abu Dzar yang bertanya kepada Rasul, kam kitab Unjil, berapa kitab yang diturunkan? Maka Rasul menjawabkan
100 plus 4. 100 plus 4. Maka yang besar itu 4 mencakup seluruh, maka Quran itu ngoreksi. Yang bukan koreksi karena Allah salah, bukan, karena ada campuran-campuran. Maka ditunjukkan mana yang benar, mana yang bukan wahyu, maka mana yang benar-benar wahyu. Jadi dengan pamannya kan Nabi Isa itu dipertuhankan kan pada abad kedua ya, yang paling pertama dipertuhankan Nabi Isa itu kan abad kedua ya, yang diadakan di Nikiyah, di konferensi Nikiyah itu, yang pesertanya cukup banyak, hanya 244 yang meyakini Tuhan Yesus itu, Isa itu Tuhan, itu kan hanya 244 orang. Tapi karena kebetulan rajanya mempercayai itu, ya diputuskan oleh hak veto sebagai Tuhan. Itu kan pada abad kedua Masehi. Maka diluruskan oleh Quran, Isa itu bukan Tuhan. Ya, bukti-buktinya ketika dialog dan sebagainya. Itu musaddiq, membenarkan. Kemudian peringatan Ummul Qura. Nah, Ummul Qura itu tentu Mekah. Karena istilahnya Ummul Qura. Kalau Mesir menganggap dirinya Ummud Dunya. Ummul Qura. Mekah, tapi waman haulaha, sekitarnya, jadi bukan hanya untuk Mekah, tapi sekitarnya, untuk memberi peringatan. Jadi disebut Ummul Qura karena pusat Quran diturunkan, pusat Quran diturunkan. Al-Quran diutus untuk memperingatkan masyarakat Mekah, tempat kelahiran Nabi dan tempat diturunkan Quran, Mekah Madinah, serta daerah-daerah sekitar. Peringatan ini mencakup ajakan untuk meninggalkan hal-hal yang bertentangan, penyembahan seperti penyembahan berhala, kembali kepada tauhid, monoteisme yang benar. Kemudian orang-orang yang beriman pada hari akhir, alladzina yu'minuna bil akhirah, iman kepada hari akhir adalah karakteristik dari mereka, karakteristik utama dari mereka yang menerima kebenaran Quran. Keyakinan pada kehidupan setelah mati membuat mereka lebih taat dan menjaga hubungannya dengan Tuhan, seperti dalam pelaksanaan sholat. Itu keyakinan hari akhir. Banyak manfaatnya keyakinan hari akhir itu. Semangat untuk menghidupi dan tidak putus asa ketika ada kegagalan di dunia, dan ada harapan karena ada di surga. Jadi kalau di dunia itu kekurangan nikmat, kan ada harapan di dalam diri. Wah, mudah-mudahan untuk katarima di ayeuna di akhirat kan. Aya orang duit diinjem ku batur teu bayar, pan teu putus asa, keurang ketagihan di akhirat kan gitu. Pan di Indonesia mendering nu boga hutang leuwih galak dari yang punya piutang kan. Jadi kalau ada teu bayar teh dina hate kayak di akhirat. Jadi banyak, terus ada hakim teu adil di akhirat. Jadi itu teh menghilangkan keputusasaan, menghilangkan penekanan. Dan itu orang yang percaya kepada akhirat pasti iman kepada Quran. Kemudian wahum ala salatihim yuhafidun, melihara salat. Orang beriman
kepada Al-Quran adalah mereka yang tekun menjaga sholatnya. Jadi gambaran spiritualnya, hubungannya dengan Allah. Ini menandaskan bahwa ibadah sholat itu merupakan kedekatan. Makanya disebut sholat di dalam ayat ini. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah melalui Al-Quran dan ibadah, khususnya sholat. Filosofinya mencakup ketundukan kepada kebenaran ilahi. Al-Quran sebagai kitab petunjuk harus menjadi pedoman hidup, dan iman kepada akhirat seorang mendorong seseorang untuk menjalani hidup yang lebih bertanggung jawab. Ini makanya barokah tuh. Barokah Al-Quran itu begitu. Dia mendorong keimanan, mendorong spiritualnya dan sosialnya, terus menyatu keseimbangan spiritual dan sosial. Dengan mengikuti ajaran Quran, seorang muslim akan mencapai berkah, tidak hanya dalam ibadah pribadi seperti sholat tadi, tapi juga dalam interaksi sosial. Dan sering saya katakan, semua ibadah yang sifatnya spiritual pasti ada sosialnya. Rukun Islam aja, syahadat. Bagaimana sosialnya? Itu digambarkan. Jadi syahadat itu dipraktekannya adalah membantu sesama. Sholat, tanha anil fahsya wal munkar. Zakat, tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi dia kemudian saum juga la'allakum tattaqunnya itu kan ada fidyah ya. Haji juga yang mabrur itu kan itabutoh baik salam. Jadi seluruh rukun Islam itu menyatu dengan kehidupan sosial. Dan Al-Quran itu mengajarkan, ini semua menunjukkan bagaimana Al-Quran dan salat memiliki peran kunci dalam menjaga keharmonisan kehidupan taat. Kemudian yang kedua, wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Sini juga mubarak. Al-Quran diberkahi. Maknanya di sini adalah yang pertama, mubarak fattabi'u, diikuti. Fattabi'u, menekankan agar umat manusia. Kemudian wattaqu, takwa. Manusia juga diperintahkan untuk bertakwa, yakni memiliki kesadaran dan rasa takut kepada Allah. Kemudian la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat. Dan maknanya Al-Quran sebagai sumber berkah, kitab suci ini tidak hanya menjadi sumber hukum dan aturan, tapi juga menjadi sumber keberkahan. Kemudian B, keharusan mengikuti petunjuk ilahi, karena ajaran Quran itu perlu dipraktikkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu takwa ditekankan lagi karena merupakan fondasi utama untuk meraih kasih sayang Allah. Takwa juga menjadi benteng dari berbagai kemaksiatan. Kemudian jangan mengingkari. Hada dzikrun mubarak wa antum munkirun. Nah, dzikrun mubarak yang ketiga, dan dengan nada bertanya, jangan sampai ingkar. Makanya anzalnahu, turunkan, apa antum lahu munkirun. Dengan pertanyaan ini bersifat retoris ya, dan menantang pendengar untuk mempertimbangkan sikap mereka terhadap Al-Quran. Nah, jadi dengan pertanyaan tapi sekaligus peringatan, sekaligus kecaman. Jadi secara filosofis pentingnya Quran sebagai petunjuk, kemudian tanggung jawab umat manusia dalam segala aspek kehidupan, dan penegasan terhadap keimanan. Dan ini belum tamat, insya Allah bersambung ke makalah bagian yang keempat,
masih membahas nanti Al-Quran sebagai barokah. Saya kira cukup pertemuan kita karena sudah waktunya untuk melaksanakan salat Isra. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.